Terbaru dari anak-anak muda kita menciptakan energi listrik dari tanah merah. Nah, kita sudah datangkan langsung tentunya mereka ini yang hebat-hebat. Di sebelah saya ada Satria. Halo Satria. Halo. Ada juga Andri, ada Mbak Ayu sebagai dosen pembimbing dan juga ada Catur. Ini saya ingin tahu, bisa mohon dijelaskan. Jadi ini kan Anda sudah membawa alat peraga ini toh. Iya. Cara kerjanya bagaimana? Tanahnya itu ada di mana gitu loh, Satria? Tanahnya itu ada di dalam tabung ini. Bisa dibuka mungkin? Saya penasaran soalnya. Ini berapa volt yang dihasilkan? Ini sekitar 4,5. 4,5. Oke. Oh gitu. Oke, kita bisa perlihatkan tanahnya nih ada di dalam sini ya. Iya. Jadi cara kerjanya seperti apa? Kok bisa tanah merah itu menghasilkan energi listrik? Jadi itu kan di dalamnya itu ada dua lempengan. Jadi itu ada anoda dan katoda. Anoda itu sebagai kutub positif, katoda sebagai kutub positif dan anoda sebagai kutub negatif. Nah, di situ ada elektrolit. Nah, elektrolit itu fungsinya untuk menyalurkan elektron pindah ke tempat ke negatifnya. Jadi dari perpindahan konsentrasi elektron itu sendiri bisa menghasilkan energi listrik. Oke, unsur kimia apa sih yang sebenarnya terkandung di dalam tanah merah sehingga bisa menghasilkan listrik? Nah, itu teori dasarnya adalah elektrolisis. Jadi elektrolisis itu mengubah energi listrik menjadi kimia. Nah, yang kita temukan ini adalah sel Kelvin. Itu mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Di dalam kandungannya tanah merah atau lumpur itu sendiri ada kandungan SO4-nya itu. Nah, kandungan SO4 itu yang bisa menghasilkan listrik. Benarkah sebetulnya semua tanah itu bisa menghasilkan listrik? Dari penelitian kita yang pertama itu ada jenis tanah humus, tanah merah, tanah pasir, tanah wadas, dan tanah merah. Nah, dari penelitian kita yang pertama itu paling bagus tuh tanah merah. Mengapa paling bagus? Nah, itu unsur haranya dan SO4-nya yang paling bagus di tanah merah itu. Terus penelitian itu kita kembangkan lagi ke lumpur lapindo. Lumpur lapindo? Kalian juga bawa lumpur lapindo? Ini lumpur lapindonya. Jadi lumpur lapindo itu jenisnya ada yang di bagian luar, ada yang di bagian lebih tengah gitu ya, yang bagian yang muncrat dari titik sumbernya ya. Sumbernya. Nah, ini yang paling bagus itu yang di sumber. Kalau yang di luar sumber yang udah agak kering itu sama fungsinya seperti tanah merah juga. Jadi keluarannya masih kecil dibandingkan dengan yang di tengah. Ceritakan bagaimana kalian akhirnya bisa apa ya, dapat lumpur lapindo udah gitu, oh ternyata bisa menghasilkan energi. Kok mau meneliti lapindo tiba-tiba? Nah, itu ide awalnya dari Mas Satria. Bisa dijelaskan mungkin Mas Satria? Pertama itu kan saya menonton di salah satu berita televisi. Itu ada anak mahasiswa, anak SMK yang menciptakan baterai dari kulit durian, buah jeruk, buah belimbing. Waktu saya uji coba sendiri di rumah, itu ternyata untuk asal dari buah-buahan dia hanya bertahan 2-3 hari. Nah, waktu itu buah-buahan aja bisa. Dia kan buah-buahan ambilnya dari tanah. Pohonnya ambil dari tanah. Nah, dari tanah itu saya uji coba sendiri. Itu dapat bertahan sekitar 8 bulan. Terus kok bisa tiba-tiba lapindo yang kamu target? Ya, lapindo itu kan Orang kita eksperimen. Yang pertama itu kan dari tanah merah. Kita tarik kesimpulan, tanah merah aja udah bisa. Gimana sih kalau lumpur lapindo? Terus kita samperin ke lapindo, ambil sampel, dan akhirnya bisa untuk nyala. Dan ternyata bagaimana lebih baik dengan menggunakan lumpur lapindo ketimbang tanah merah. 100 kali lipat. 100 kali lipat. Jadi artinya energi yang dihasilkan akan lebih besar kalau kita menggunakan lumpur. Pernah dihitung berapa kapasitas energi yang bisa dihasilkan kalau dari lumpur sebanyak ini? Kita kan bikinnya per sel ya. Per jadi sel? Di dalamnya ini sebenarnya ada sel-sel. Jadi ini ada lingkaran 1, ada lingkaran 2, ada lingkaran 3. Contohnya yang tembaga ini. Ada sel-selnya, satu sel kalau pakai tanah merah biasa itu keluarannya 10 pangkat min 3 miliwatt. 10 pangkat min 3 watt atau 1 miliwatt. Nah, kalau pakai yang lumpur lapindo bisa 215. Berarti bisa memberikan energi listrik ke berapa banyak rumah gitu misalnya? Kita penelitiannya masih yang jadi masih yang arus searah ya. Oke. Jadi artinya memang kapasitasnya masih sangat kecil gitu ya, maka dicontohkan hanya lampu saja ya, lampu kecil ini. Kalau misalnya pengen yang lebih besar, itu sebenarnya bisa juga sih, tapi tanahnya juga harus banyak.
Gitu, Dan juga selnya harus dibuat sel-sel dalam kapasitas juga yang lebih lebih besar-besar ya. Iya. Oke. Itu juga. Nah, selain dari tanah dan lumpur, pernah nggak mencoba dengan sumber-sumber yang lain sejauh ini? Kita juga udah pernah ngelakuin pakai karbon, juga pakai tembaga. Gimana Tapi tuh hasilnya? hasilnya ya juga udah bisa ngeluarin. Tapi kan proyek kita yang untuk mendukung program pemerintah itu sendiri kan ramah lingkungan. Nah, di situ Iya. poin utamanya kita mencari yang ramah lingkungan. Nah, tapi sekarang pemerintahnya sendiri mendukung nggak program kalian nih? Alhamdulillah kemarin kita ngajuin PKM, alhamdulillah lolos dan didanai. Apa itu PKM itu apa? PKM. Kreativitas mahasiswa. Oh, oke. Jadi kalau kita punya ide-ide menarik, Iya. itu bisa disalurin lewat PKM itu. Dan nanti pemerintah bisa reviewer mana aja yang bisa didanain. Dananya itu dari Dikti, Dinas. Didanai oleh Dikti. Oke, seberapa berkesinambungan energi yang kalian hasilkan melalui ini? Tentang energi ini sendiri kita udah kedepannya Iya. itu ingin lebih dari sekedar mengecas baterai, jam dinding, terus lampu taman, lampu kamar. Pengennya progres kedepannya itu bisa lebih dari itu ya. Jadi kan ini masih DC ya. Iya. Kita pengennya juga ke AC, ke arah kalau misalnya mau diaplikasikan untuk rumah tangga berarti AC bisa dulu gitu ya. Yang arus bolak-baliknya bisa dulu. Kalau arus bolak-baliknya sudah jadi fix, lalu kita kemudian bisa ngembangin. Kalau ingin mencapai AC tadi ya, itu bentuk dukungan apa saja yang kalian butuhkan? Nah, sebenarnya untuk pertama itu adalah dana untuk riset yang lebih besar ya. Jadi besar. skala Dananya besar. berapa? Dananya untuk 100 watt itu kurang lebih 100 juta. Tuh, tinggal bilang sama ini Mbak Marisa. Kita udah tanya mengenai angka-angka. Tinggal bilang kepada Laniskan. Iya, katanya kalian juga udah mendapatkan Menristek. apresiasi loh. Ya kan? Gimana tuh ceritanya dari Pak Dahlan Iskan? Satria. Mulainya tuh Mbak Dahlan Iskan tuh di Udinus hanya mengisi seminar kewirausahaan. Lah dari Humas Udinus itu Pak Dahlan Iskan tuh mampir ke stand kami. Ya, terus? Pak Dahlan Iskan sangat tertarik dengan penelitian etam ini. Lalu apa tanggapannya? Maksudnya setelah tertarik kan mestinya jangan sekedar tertarik saja dong, ya kan? Pengennya juga, Pak Dahlan juga. Pengennya Pak Dahlan ngembangin ke arus yang AC, tapi kan kita juga lagi penelitian juga. Sebenarnya untuk ke AC sendiri kita sudah mulai tahap penelitiannya. Jadi mulai dari menyiapkan inverter ya. Inverter itu mengubah dari DC ke AC. Itu buatan kita sendiri, kita baru create. Jadi kalau sesuai dengan kebutuhan gitu. Soalnya kalau kita pakai inverter yang lain, yang umum itu kurang bagus, kurang efisien dan beda kan kalau misalnya inverternya buatan anak bangsa itu kan kalau memproduksi kan lebih murah daripada kita mau beli ke luar negeri sama aja inverternya dari luar negeri gitu kan. Betul, jadi mahal juga akhirnya jatuhnya. Berarti kira-kira kalau misalnya kita melihat program ini menjadi program yang komprehensif gitu ya, nggak cuma sekedar bisa untuk nge-charger baterai dan sebagainya, tapi lebih besar lagi, bisa memberikan energi listrik ke rumah-rumah yang begitu banyak. Itu kira-kira biaya yang dibutuhkan untuk bisa sampai sekomprehensif itu berapa banyak? Riset Mbak, jadi kekuatan kita sebenarnya di riset. Mau dibikin apapun, asal risetnya jalan, kita bisa dapat dukungan dari orang-orang pinter yang lebih pinter dari kita kan juga mungkin konsen juga ke sini. Akhirnya dari gabungan-gabungan penelitian nanti akan cepat, lebih mempercepat untuk kita bisa mewujudkan. Hitung-hitungannya berapa untuk riset sampai komprehensif? Itu Mbak per 100 wattnya untuk tanahnya sendiri itu Sekitar 1 juta ya. 100 juta. 100 juta. Mas Satria, saya kepengen dong mencoba ini bisa nggak dimatikan kemudian dinyalakan, ada nggak tombolnya atau mungkin sesuatu yang kita bisa juga tunjukkan bahwa ini memang benar-benar dari tanah merah, bukan ada baterai loh di dalamnya. Jadi benar-benar orisinil. Ini dari Lapindo. Nah, ini dia pakai magnet sih Mas. Oke, ini ada Mungkin bisa magnetnya. dikasih lihat. Iya. Ya, bisa dilihat ya di sini. Awas tumpah. Karena Iya. itu ada lumpur lapindonya di dalam. Oh iya, oke. Karena di sana udah banyak yang tumpah. Oke. Coba dibuka ininya seperti tadi kan kita sudah Iya, lihat tanah merah dan di oke. dalamnya itu ternyata betul ada lempengan-lempengan. Coba saya jadi penasaran. Ini dari tembaga, Iya, oke. Iya, sama seng. tembaga dan seng. Bisa nggak kalau dikasih Oke. lihat? Tapi jangan sampai tumpah. Ini ada 4
sel ya. Sel 1, sel 2, sel 3, sel 4. Oke. Efeknya semakin banyak sel berarti? Semakin banyak sel sebenarnya ampernya semakin naik. Jadi wattnya semakin energi besar. yang biasa. Oh gitu. Kenapa pilihannya tembaga dan seng? Kenapa nggak jenis lain seperti misalnya besi Ya, atau yang sebenarnya untuk pilihan Menghantarkan listrik. besi dan lain sebagainya ada di daftar galvanik. Nah itu sebenarnya ini sih kalau yang paling bagus tegangannya. Pakainya Jadi- emas, anodanya pakainya emas. Tapi kan kita juga mahal? Maksudnya itu kan? Iya, iya. kadang kan Oh. kita pilih yang di pasaran itu masih- udah ada dan harganya Iya, bisa iya, terjangkau. iya, iya, Makanya iya. kita pakainya seng sama tembaga. Pantesan Mar. Jadi kalau kabel-kabel, ya kalau kayak kabel audio tuh kan ada yang sekarang ada ujungnya tuh tembak. pakai emas ya. Harganya memang mahal sekali karena memang dia emas itu adalah penghantar listrik yang Yang sangat paling baik. sempurna, bagus gitu ya. Tapi Kalau sayangnya emas mahal. ditempatkan di Indonesia kayaknya kurang tepat juga. Kenapa? Kenapa kurang tepat? Diambil orang. Udah diambil orang, iya. Lagi pula sudah banyak mas-mas di sini. Oke, kedepannya teman-teman kepengen melakukan apa nih berkaitan dengan ini? Rencananya itu produk ini akan diproduksi massal. Itu dari programnya Dikti itu PKMK tentang kewirausahaan. Itu untuk menciptakan namanya All Seram. Apa itu? All seram. Oh, lampu siram. Oh, saya pikir mirip sama kayak merek lampu ya kan? Tapi ini all seram. Oh, lampu siram. Sistem kerjanya. Itu sama, dia hanya untuk fungsinya nanti mungkin lampu tidur, lampu hias rumah, nanti lampu taman. Jadi kalau energinya habis nanti tinggal disiramin air. Oh gitu. Jadi Keunggulan ya dari produk itu adalah kalau recharge-nya itu tinggal disiram, makanya namanya Wow, lampu keren siram. sekali. Itu. ini bisa sampai 8 bulan sih kalau percobaan itu tanpa disiram. Jadi sekali siram, kemudian Ditaruh sudah di lab. ditaruh di lab Tanpa perawatan. tanpa perawatan, tanpa disiram-siram lagi itu 8 bulan. Wah. Oke, produknya kapan keluar nih? All Seram ini. Ini sekitar bulan Agustus. Bulan Oh iya, Agustus cepat tahun banget. 2014. Nanti kita undang lagi ya kalau emang udah jadi ya. Kasih kabar ke kita ya. Oke, thank you ya semua. Iya. Ya, berikutnya kita akan ada informasi seputar kuliner dan olahraga yang disatukan menjadi sebuah konsep resto yang unik dan menarik. Sesaat lagi tetaplah di Indonesia Morning Show. Ini punya Adrian. Jangan-jangan. Makan.